Assalamualaikum. Masya Allah. Walukum ikhwah. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua hadir? Hadir? Ini kok banyak kayaknya. Ada beberapa kayaknya yang nggak hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para mahasiswa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore ini kita bisa kembali bertatap muka melanjutkan perkuliahan kita, dan insyaallah di dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi berkelanjutan, yaitu tentang tafsir komunikasi. Sebelum itu teman-teman semuanya, saya ingin absen terlebih dahulu. Ini sepertinya nggak hadir semuanya. Ihsan, Fikri hadir. Irsyad, Masya Allah. Gimana kabar Irsyad? Sehat? Oh, jadi Irsyad nama. Ahmad Zaki. Ya. Thabit, Gibran, Rahni, Rian, Satya. Baiklah para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan memasuki kajian tafsir komunikasi di dalam Al-Qur'an. Namun sebelum kita memasuki tafsir dari ayat per ayat, ya seharusnya kan kalau belajar tafsir kita buka tafsirnya, kemudian setelah itu kita mengkaji ayat per ayat ataupun juga huruf per huruf dan lain sebagainya. Namun sebelum hal itu dimulai, saya ingin terlebih dahulu sebuah pengantar tentang tafsir komunikasi. Baik, para mahasiswa yang saya hormati, Anda kan di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Menurut Anda pribadi, seberapa penting tafsir komunikasi di dalam jurusan komunikasi penyiaran Islam? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Seberapa penting menurut Anda kira-kira? Menurut Anda kira-kira? Silakan, Mujahid. Tafsir komunikasi dalam hal ini sangat-sangat penting karena melalui pengetahuan kita tentang tafsir komunikasi ini kita akan tahu bagaimana cara Al-Quran mengajarkan kita komunikasi yang baik, beradab dan benar. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ada yang sepakat teman-teman? Sepakat? Sepakat. Dan salah satu hal yang memang harus dikaji di mahasiswa pada jurusan komunikasi penyiaran Islam itu, komunikasi penyiaran. Penyiaran itu secara tidak langsung bukan hanya sebatas bersyiar melalui media saja, tetapi mungkin bisa diartikan penyiaran itu pensyiaran, gitu kan, menyiarkan. Nah, apa yang disyiarkan secara tidak langsung, kalau kita mendengar kata syiar berarti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keislaman. Nah, salah satunya Al-Quranul Karim harus disebarluaskan, harus disyiarkan. Baik para mahasiswa yang saya hormati, seperti yang tadi disampaikan bahwa salah satu urgensi pentingnya mempelajari tentang tafsir komunikasi agar setiap mahasiswa, terutama mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, mampu menyampaikan, mampu berbicara di depan khalayak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Baik, para mahasiswa yang saya hormati, hakikat komunikasi Qur'ani, sarana dakwah dan pendidikan, kemudian strategi transendental, kemudian keselarasan pesan. Komunikasi dalam Islam bukan sekedar pertukaran informasi, melainkan instrumen dakwah, pendidikan, dan pembentukan akhlak yang utuh. Baik, teman-teman semuanya, sebelum saya masuk ke ini, saya ingin Anda menganalisis kira-kira yang saya maksud daripada hakikat komunikasi Qur'ani. Pertama, sarana dakwah dan pendidikan, sebagaimana dijelaskan di slide tersebut. Kira-kira menurut teman-teman semua, bisakah Anda menganalisis apa maksud daripada poin pertama? Bebas, sesuai dengan pengetahuan Anda saja, tidak harus ragu. Ya. Sebagai mahasiswa komunikasi, minimal memiliki makna komunikasi dalam Islam bukan sekedar pertukaran informasi. Kira-kira apa? Oke? Mungkin ya. Oke, boleh.
bermuamalah. atau berhubungan gitu, Ustaz, komunikasi itu. Jadi Oke. tidak harus, misalkan saya menyampaikan sesuatu dan ini harus mendengar, tidak, melainkan bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat sekitar dengan baik gitu, Ustaz. Mungkin yang saya tangkap seperti itu, Ustaz, mungkin. Komunikasi dalam Islam bukan sekedar pertukaran informasi. Ya, artinya apa teman-teman semuanya? Pertukaran informasi artinya ketika seseorang menyampaikan sesuatu tidak harus selalu dijawab. Karena tugas kita itu adalah apa? Tabligh. Tugas kita itu menyampaikan. Gitu kan? Adapun ada orang yang mau mendengar, yang mau memanfaatkan dengan baik dari informasi itu, kembali lagi kepada siapa? Kepada pendengar, gitu. Jadi tidak ada sistem pemaksaan ketika kita menyampaikan satu informasi dan orang tersebut harus apa? Harus menerima informasi yang kita sampaikan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kewajiban kita hanya apa? Menyampaikan. Betul kan? Seperti itu. Pun juga sama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan berbagai macam hadis yang sangat luar biasa. Apakah itu kan setiap yang disampaikan itu oleh orang, kan Al-Quran sifatnya untuk siapa? Umat siapa? Apa untuk Muslim? Bukan. Tapi untuk siapa? Universal sifatnya. Nah, yang diberi itu ada kewajiban tidak untuk mendengarkan? Ada kewajiban tidak untuk memahami? Secara tidak langsung, kalau sifatnya universal, global, tidak wajib bagi mereka. Namun orang-orang yang spesifik, kita sebagai seorang muslim, gitu kan, mau tidak mau, setiap apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran, setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, perkataan para sahabat dan ulama, maka bagi kita wajib untuk mendengarnya. Oke. Komunikasi dalam Islam bukan sekedar pertukaran informasi, melainkan instrumen dakwah, pendidikan dan pembentukan akhlak yang utuh. Melainkan instrumen dakwah. Kira-kira apa? Ayo teman-teman. Silakan. Yang saya tangkap mungkin Al-Quran bukan sekedar teks yang berarti hanya untuk dipelajari saja, Ustaz, tapi melainkan untuk dipraktekkan, Ustaz. Oke, melainkan ya tadi kan fokusnya Al-Quran, melainkan instrumen untuk dakwah. Boleh informasi bukan hanya sebatas untuk menyampaikan sesuatu saja, tetapi harus fokus, ada sebuah tujuan, ada sesuatu hal yang diinginkan, gitu kan? Kalau Anda hanya menyampaikan sesuatu tidak bermakna, maka tidak ada faidah, gitu kan? Melainkan segala sesuatu hal yang disampaikan, terutama mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jurusan komunikasi penyiaran Islam, setiap narasi yang disampaikan itu harus mengandung dan mengandung bernilai dakwah. Itu kan? Gitu. Pendidikan dan pembentuk akhlak yang utuh. Nah, teman-teman semuanya, di sini lihat, pendidikan. Tentu setiap narasi yang disampaikan, saya tanya, pernah saya menyampaikan di kelas, gitu kan? Ketika di kelas itu kita ketahui setiap narasi yang saya sampaikan, ada nggak rasa benci saya ke Anda? Apa ada rasa saya kesel ke Anda gitu? Kesalnya ada sih, tapi dalam tanda kutip. Kira-kira apa maksudnya? Kira-kira apa maksud kesal saya? Mungkin kesel agar dapat kita maju lagi gitu, Ustaz, berkembang gitu. Oke, apa lagi yang lain? Tujuan mendidik. Saya ingin Anda merasa kesal ke saya gitu. Ketika saya menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Sebenarnya kesal nggak sih? Kesal sih. Tapi di balik itu kenapa Anda tidak mendendam? Karena agar kita lebih maju, Ustaz. Agar Oke. kita berkembang. Ada lagi? Kenapa tidak sampai perasaan itu saya kesal, saya ingin membalasnya dengan balasan yang kan dia sudah menjatuhkan saya. Saya menjatuhkan itu bukan tujuannya untuk secara umum. Saya ingin menjatuhkan Anda, gitu kan, dalam berargumen. Dan ketika Anda tidak mampu berargumen di mana? Di ruang yang sangat kecil ini, bagaimana kelak suatu hari nanti Anda berargumen di ruang yang sangat besar, di ruang publik. Makanya saya mengajarkan Anda, saya menjatuhkan Anda, tujuannya supaya Anda bisa apa? Bisa bangkit, bisa berdiri.
pembentukan akhlak yang utuh. Pembentukan akhlak yang utuh itu kalau setaraf mahasiswa bukan terus yuk kita ke sini, yuk kita ke sana, dek sini. Bukan. Itu untuk siapa? Itu untuk anak-anak. Maka kalau anak-anak diberikan kekerasan dan ketegasan, mereka secara tidak langsung tidak akan menerima. Kenapa? Karena mereka tidak tahu efek yang akan dirasakan. Pokoknya kalau gurunya marah berarti gurunya galak. Berarti kalau ayah marah, kalau ibu marah berarti mereka jahat, gitu kan? Tapi kalau dosen menyampaikan sesuatu kepada mahasiswa yang sifatnya ketegasan, di sana memiliki makna. Apa artinya? Mahasiswa ingin menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, para mahasiswa yang saya hormati, strategi transendental Al-Quran bukan sekedar teks hukum. Ia adalah strategi komunikasi ilahi yang melampaui ruang dan waktu. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa? Maksudnya adalah bahwa Al-Quran sebagai strategi komunikasi itu tidak lekang oleh waktu. Jadi maksudnya itu bisa menjadi dasaran komunikasi asas di masa Nabi dan bisa digunakan kembali di masa kita, di masa modern ini. Masya Allah, ya kan? Apakah berubah hukum dari zaman Nabi kepada di zaman sekarang? Secara hukum tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ya, tetapi dengan seiring berkembangnya zaman, seharusnya metode yang digunakan ikut berubah. Tapi Al-Quran tidak berubah mengikuti perubahan zaman ini, tetapi zaman menyesuaikan dengan metode yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Zaman Rasulullah SAW tidak ada teknik penyampaian dakwah itu menggunakan slide. Pernah dengar? Nggak ada. Rasulullah bikin PowerPoint. Pernah dengar? Tidak pernah gitu kan ya. Ataupun bermedsos dan lain sebagainya tidak ada. Hukum pada saat itu tetap berjalan, teman-teman. Disesuaikan dengan kondisinya. Bahkan hari ini pun juga sama, hukum tetap berjalan. Namun disesuaikan dengan kondisinya. Tidak bisa kita menjudge, tidak bisa kita menghukum sesuatu langsung sesuai dengan keadaan pada saat ini. Karena zamannya yang berbeda, gitu kan. Dan pendekatannya pun juga berbeda. Maka Al-Quran bukan sekedar teks hukum, ia adalah strategi komunikasi di dalam Al-Quran, gitu kan? Di dalam Al-Quran. Contoh kayak gini. Ada seseorang yang sudah sangat luar biasa salah, yang sudah sangat luar biasa terjerumus dalam satu kesalahan. Hari ini, kira-kira kalau orang terjerumus kepada kesalahan hukum manusia, kira-kira apa yang dilakukan? Menghukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, gitu kan? Tapi ketika di zaman Rasulullah SAW, ya, ada seorang pezina, ada seorang yang melakukan satu pekerjaan yang luar biasa tercela. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei Muhammad, katakanlah kepada orang yang telah melampaui batas, itu kan? La taqnatu mir rahmatillah. Artinya apa? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Allah menghapuskan dosanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Pada saat itu, gitu kan? Ketika satu kesalahan tidak banyak tersebar luas, maka di sanalah kasih sayang Allah akan diberikan. Tapi kalau hari ini orang melakukan satu kesalahan dengan adanya media sosial tersebar luas, itu kan susah untuk membandingkan hukum dulu dengan sekarang. Tapi selama seseorang melakukan kesalahan dan kesalahan itu tidak tersebar luas, maka di sana memiliki kesempatan untuk berkomunikasi langsung secara apa? Secara vertikal. Kemana? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka komunikasi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran itu
tidak melampaui ruang dan waktu. Al-Quran akan terus berlaku hingga sampai dengan akhir zaman. Keselarasan pesan, isi pesan dan cara penyampaian harus selaras. Keduanya mencerminkan nilai-nilai keutuhan dan kemanusiaan. Apa kira-kira yang dimaksud di sini? Boleh teman-teman? Bahwa Al-Quran tidak pernah melarang toleransi di dalam beragama. Oke. Tetapi ada batas-batas yang telah ditentukan sesuai dengan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Seperti itu. Bisa Anda kasih contoh kasus? Contoh misalnya ketika Natal, seorang non-muslim meminta kepada temannya untuk mengucapkan selamat Natal untuknya. Tetapi di dalam Islam hal itu dilarang. Maka temannya yang seorang muslim meminta maaf dan mengatakan bahwa kami tidak bisa mengatakan hal itu. Lalu temannya yang seorang non muslim juga harus memberikan rasa toleransi karena agama melarang seperti itu, sama dengan agamanya melarang beberapa hal yang ada di dalam Islam. Itu dia. Secara tidak langsung tugas kita sebagai makhluk hidup di muka bumi ini adalah pertama untuk menjalankan perintah Tuhan. Kita seorang muslim senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita yakini Islam adalah agama yang benar. Mereka saudara-saudara kita dalam kata tanda kutip, mereka punya Tuhan masing-masing. Tapi kita meyakini bahwa Tuhan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka memiliki keyakinan. Apakah keyakinan mereka harus kita dobrak secara paksa? Harus kita dobrak dipaksakan dengan pemahaman kita? Tidak boleh, gitu kan ya. Bahkan di zaman Rasulullah SAW ada nggak sifat-sifat toleransi? Apa? Lakum dinukum wal yadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku, gitu kan ya. Bahkan di sana kita senantiasa harus mencapai nilai-nilai kemanusiaan. Maka keduanya tidak boleh berprasangka. Saya tanya gini, kalau kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat tadi selap perayaan saudara-saudara kita non muslim, apakah mereka sakit hati atau tidak? Tidak. Itu kan? Tidak. Saya tidak pernah mendengar sebagian saudara-saudara kita berontak, kenapa kamu tidak mengucapkan? Tidak. Hanya saja prasangka, gitu kan? Jangan diikuti dengan prasangka, gitu teman-teman semuanya. Ya, kita anggap bahwa saudara kita yang sedang melakukan perayaannya, ya kita cukup hormati. Kita cukup hormati apa yang sedang dilakukannya, agar nilai-nilai ketuhanannya berjalan dengan baik, nilai-nilai kemanusiaan, berhubungan, komunikasi juga baik. Nah, maka isi pesan dan cara penyampaian harus selaras. Keduanya mencerminkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Baik, para mahasiswa yang saya hormati, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, kita akan mengetahui ada 5 prinsip komunikasi, dan 5 prinsip komunikasi ini tuh sudah sangat ma'ruf, sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat, di kalangan para mahasiswa terutama. Oke, 5 prinsip komunikasi di dalam Al-Quran. Ini sebelum kita masuk ke tafsir secara maknawi, gitu kan. Yang pertama, Al-Quran meletakkan 5 pilar utama etika berbicara yang membentuk karakter seorang mukmin sejati. Nah, kalau orang sudah punya nilai-nilai ini, kira-kira saya tanya, setiap manusia akan kira-kira akan punya nggak nilai-nilai ini? Punya. Ada tapinya nggak kira-kira? Ada. Tapinya apa? Tapinya itu tidak akan maksimal. Mengapa demikian? Karena tidak dilandasi dengan pendidikan. Maka seorang mahasiswa harus memiliki nilai-nilai pendidikan yang maksimal dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, dalam bermuamalat. Mengapa demikian? Karena kita dilampisi dengan apa? Dengan nilai-nilai pendidikan. Pertama ada qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layyinan. Baik, teman-teman semuanya, saya ingin berdiskusi, tidak harus terus-terusan saya berbicara.
Ya kalau saya terus-terusan berbicara, jadi saya yang pinternya gitu kan. Baik, karena mahasiswa artinya punya kesempatan untuk mengeksplor pengetahuannya sesuai dengan yang dia pahami. Oke, pertama kita bahasakan qaulan sadida, perkataan yang benar, jujur dan lurus. Apa maksud daripada prinsip komunikasi dalam Al-Quran dari kalimat qaulan sadida? Boleh, siapa yang bicara? Oke. Mungkin yang dimaksud prinsip komunikasi dalam Al-Quran ini dari yang kami ketahui sendiri itu ketika kita berbicara atau menyampaikan sesuatu itu berdasarkan fakta dan tidak boleh dimanipulasi gitu Ustaz. Boleh. Yang lain? Dito, kira-kira apa? Perkataan yang benar, jujur dan lurus, yaitu jujur sesuai apa yang dia pahami dalam Al-Quran, dan yang lurus itu yang harus diterapkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berada dalam Al-Quran. Boleh? Satu lagi. Karakteritas seorang dai, maka pertama dia harus berbicara selain baik juga harus benar, gitu kan? Hati-hati, mumathil itu apa sih? Percontohan, artis, ya. Sedikit saja narasi yang disampaikan di depan publik dan dia salah, maka masyarakat karakter hari ini tuh tidak akan melihat ribuan kebaikan yang sudah dilakukan. Tetapi setitik kesalahan itu akan menjadi apa? Sorotan, bahwa dia tidak berkata benar, bahwa dia tidak berkata jujur, bahwa dia bukan seseorang yang tepat untuk dijadikan sebagai percontohan. Maka di dalam menyampaikan sesuatu, seorang mahasiswa, terutama seorang dai, sebelum dia menyampaikan sesuatu itu, utamakan terlebih dahulu harus mengkaji bahwa yang akan disampaikan itu adalah benar. Bukan sebatas baik, teman-teman. Kalau baik saja belum tentu benar. Tapi kalau yang benar biasanya sudah apa? Pasti baik. Yang benar pasti baik. Tetapi tidak setiap yang baik adalah benar. Kotoran hewan itu baik atau tidak? Kotoran hewan baik atau tidak? Baik, gitu kan? Buat apa? Buat apa? Buat tumbuhan, buat pupuk dan lain sebagainya, itu kan ya? Iya kan ya? Iya enggak? Iya. Dan semua akan sepakat kalau dimanfaatkan dengan baik, maka dia akan baik, gitu. Tapi kalau ditinjau dari kata benar, kira-kira ada masalah enggak? Anda juga harus berpikir benar untuk apa dulu, gitu kan ya. Nah, kalimat saya seharusnya Anda tanyakan dulu dalam ruang lingkup apa benar itu, gitu kan ya. Kalau dalam seluruh ruang lingkup ya tidak bisa. Benar adanya kotoran itu benar, bukan sesuatu hal yang salah, itu kan ya. Dan tidak disalahkan adanya kotoran, benar atau tidak? Benar, itu kan. Justru kalau tidak ada kotoran jadi apa? Salah. Untuk siapa? Manusia tidak mengeluarkan kotoran. Masalah tidak? Salah, Ustaz. Penyakit atau tidak? Penyakit. Iya, itu kan. Bahkan orang mengeluarkan duit banyak hanya sebatas untuk mengeluarkan kotoran. Dan benar yang dia lakukan atau salah? Benar, gitu kan. Jadi kotoran ada posisinya benar. Yaitu dengan haknya apa? Dikeluarkan pada waktunya, pada tempatnya. Nah, kita nggak cerita tentang kotoran nih, karena tadi ilustrasinya ke sana. Qaulan sadida, perkataan yang benar. Artinya seseorang harus berpikir setiap menyampaikan sesuatu itu dasar utamanya adalah harus benar, gitu kan ya. Yang kedua, tapi kira-kira mudah nggak menyampaikan sesuatu yang benar? Sulit, Ustaz. Kenapa? Mungkin bukan sulit. Sudah gampang untuk dipelajari tapi sulit untuk dipraktekkan. Gitu teman-teman. Menyampaikan sesuatu hal yang benar mudah nggak? Ya?
Tergantung situasi. Tergantung situasi. situasi. Gimana contohnya? Ada contoh kasus nggak? Mungkin Boleh, nggak apa-apa. Seorang politisi. Oke. Dia baru masuk dunia politik. Misalkan dia masuk ke, mohon maaf nih, ke sebuah lembaga. Oke. Nah, misalkan si lembaga ini tuh dia yang mengolah suatu pembangunan di suatu daerah yang seharusnya misalkan turun dari pemerintah misalkan. Kapan manusia itu sama? Ya kalau dalam Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Manusia akan sama di hadapan Allah itu ketika dalam derajat takwa. Tapi kapan manusia itu sama ketika di dunia? Ketika mereka sudah dihadapkan dengan uang. Siapapun sama. Laki-laki, perempuan. Laki-laki dihadapkan perempuan, belum tentu. Perempuan dihadapkan dengan laki-laki, belum tentu. Harta luar biasa, belum tentu. Tapi kalau dengan uang, bisa jadi orang itu terpleset. Nah, tidak mudah teman-teman menyampaikan sesuatu hal yang benar, gitu kan. Maka menyampaikan sesuatu hal yang benar itu harus dengan situasi dan kondisi. Oke. Yang kedua, jujur dan lurus. Ya, ini bisa ditafsirkan secara langsung. Perkataan yang benar, jujur dan lurus ini maknanya hampir mendekati. Qaulan balighah, perkataan yang tepat sasaran dan berkesan. Kira-kira apa yang dimaksud dengan itu, teman-teman? Boleh Anda memberikan tanggapan, silakan. Mungkin maksudnya lebih ke Sudah berapa lama kita? 25. Pembahasaan yang digunakan dalam menghadapi seseorang. Contoh, Kali-kali dari depan. Seseorang menghadapi seorang pembicara, menghadapi masyarakat yang level pendidikannya itu kurang, seperti itu. Dia tidak menggunakan bahasa yang dia gunakan untuk berbicara dengan orang yang levelnya seperti profesor dan doktor, seperti itu. Maka perkataannya ketika dia menghadapi masyarakat yang level pendidikannya kurang dengan bahasa yang sesuai itu termasuk dalam perkataan yang tepat sasaran. Dan bisa saja perkataan yang seperti itu lebih berkesan karena sang pendengar paham dengan apa yang dimaksud oleh sang pembicara dibanding perkataan yang menggunakan level bahasa profesor dan doktor tetapi tidak dipahami oleh sang pendengar sehingga tidak menghasilkan kesan apapun. Oke. Seperti itu. Masya Allah. Ada yang lain menanggapi, teman-teman? Cuman satu aja ini, anak komunikasi nggak bisa ngomong. Hah? Ayo, kalau Anda keluarkan, explore saja, teman-teman. Keluarkan saja. Kira-kira apa nih maksud daripada perkataan yang tepat sasaran dan berkesan? Mungkin setiap orang dalam berbicara kepada seseorang harus lebih memikirkan perasaannya. Jadi dia tidak bisa berbicara kepada seseorang semaunya dia. Oke. Karena kembali lagi dia harus memikirkan perasaan orang itu, apakah orang itu sakit hati atau tidak. Berarti harus lebih memikirkan, tidak asal berbicara. Oke, pertanyaan saya, bagaimana kalau hal itu ya sesuatu hal yang benar dan harus disampaikan berkaitan dengan narasi-narasi agama, berkaitan dengan hukum, apakah harus memikirkan perasaan atau tidak? Mungkin ada teknik. Oke, hebat. Bagus. Terus? Jika kita berbicara kepada orang tua misalnya, bahwasanya hukum dari Al-Quran mengatakan boleh tidak boleh atau tidaknya perlakuan ini, seperti misalnya Al-Quran melarang homer. Iya. Berarti kita harus menyampaikan mohon maaf bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu haram. Jadi mungkin tidak mendahului, walakin akan tetapi lebih berkata mohon maaf bahwasanya Al-Quran mengatakan homer itu haram. Jadi menurut saya lebih baiknya
dijauhkan karena ini ada mudorotnya juga. Oke. Itu kalau Anda berbicara ke orang yang level pendidikannya baik lah katakanlah. Tapi kalau Anda berbicara di depan orang yang memang suka dengan khamr itu, kira-kira narasi apa yang tepat untuk menyampaikan? Kan nggak tiba-tiba itu haram, tiba-tiba itu nggak boleh. Wah, bisa jadi bahaya itu. Bahaya untuk siapa? Untuk dari kita. Kira-kira pendekatan apa yang dilakukan dengan menyampaikan ini adalah hukum yang harus disampaikan, orang itu mudah menerima. Kira-kira apa? Ada yang bisa nggak? Mungkin Ustaz. Oke, saya premannya ya. Oke, saya premannya. Oke, kamu ustadznya atau kamu sahabat yang akan menerangkan ke saya bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak baik dulu, bukan haram. Gitu. Jangan dulu kata bebas lah mau haram atau enggak. Oke, bro, lu mau minum nggak? Ini gue ada apa nih? Air arak putih nih. Lu mau nggak kira-kira? Oke. Kamu sebagai teman saya loh, kira-kira gimana? Ayo dong minumlah sekali-kali lah. Ini minum aja coba. Ayo. Sedikit aja nggak apa-apa. Mungkin kalau untuk situasinya seperti itu Ustaz, mungkin saya pertama kali. Enggak, Anda sebagai teman, bagaimana mengingatkan saya gitu. Posisi Anda. Tapi kalau pandangan saya Ustaz, kalau untuk hal seperti itu tidak bisa langsung kita menyampaikan bahwa kita menjelaskan khamr itu haram, nggak bisa langsung seperti itu Ustaz. Mungkin kalau kita menyampaikan seperti itu, mungkin orang yang kita tuju ini itu akan langsung terkejut Ustaz ketika kita jelaskan haram. Mungkin kalau menurut saya tuh kita dekati dulu. Oke, bagus. Hati ke hati. Yang ya ini adalah teori. Yang Anda sampaikan itu adalah teori ya kan? Saya pengen praktek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa yang saya hormati, masya Allah, tabarakallah. Luar biasa kalau kita kaji tentang tafsir komunikasi. Ini kan kita baru membahas tentang gambaran umum ya, bagaimana komunikasi di dalam Islam ataupun tafsir komunikasi, terutama ayat-ayat yang ada relevannya dengan komunikasi. Dan kita ketahui bahwasanya qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan ma'rufah, qaulan karimah, qaulan layyinah ini harus dituntaskan dengan maksimal. Tentunya para mahasiswa yang saya hormati, ya berhubung waktu sudah selesai, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya berharap semua yang saya sampaikan ini dan kita diskusikan bersama mampu diserap dengan baik, mampu diimplementasikan dengan baik untuk diri kita dan untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan perkuliahan kali ini senantiasa membawa keberkahan terutama untuk saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari berkomunikasi yang tidak disukai oleh diri sendiri dan juga tidak disukai oleh orang lain. Sekali lagi kita sebagai mahasiswa di jurusan komunikasi penyiaran Islam, apalagi kita sedang mempelajari tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan komunikasi, maka jadilah seorang yang bijak untuk menyampaikan sesuatu. Sebelum disampaikan terlebih dahulu dikaji dan dipikir apakah yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Mudah-mudahan di dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya kepada kita dan kita termasuk menjadi orang-orang yang soleh dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah, dan kelak satu waktu kita akan menjadi penerus para ulama yang telah menyampaikan ilmu dan kita pun sebagai penerusnya. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.